Setelah dibuat project baru, sebentar kita tes dulu recycler view, kayaknya udah nggak perlu di. Oke. Jadi setelah kita buat project baru, ini ada step suruh nambah library recycler view. Nah sekarang ini sebenarnya udah nggak perlu, jadi kita langsung tambahkan library yang namanya glide. Ini di sini di step nomor 2 kita langsung skip ke step nomor 2. Di sini kita menambahkan library yang digunakan untuk menampilkan gambar dari internet. Jadi silakan teman-teman di copy aja. Habis itu kita taruh di Gradle build.gradle di dalam dependencies kayak gini. Habis itu di sini ada perintah sync now, ada tombol sync now, diklik. Udah ditambahin library-nya, teman-teman. Lagi download nih Kak. Oke. Jadi nanti kita hasil akhir dari aplikasinya kayak gini ya. Ada gambar-gambar kucing sama nama rasnya. List, kita bakal bikin namanya list atau daftar. Setelah kita tambahkan library glide-nya, berikutnya kita sync now kayak tadi, sync now. Kemudian kita sekarang pergi ke activity underscore main. Di sini kita tambahkan recycler view di dalamnya. Ini kita menggunakan linear layout parentnya. Parentnya kita menggunakan linear layout. Kemudian kita ubah orientasinya jadi vertikal. Ini juga jangan lupa diganti linear layout. Kemudian di sini kita tambahkan recycler view. Lebarnya match parent, tingginya wrap content. Kemudian kita kasih ID RV atau disingkat recycler view cat breeds. Habis itu jangan lupa di close tag kayak gini. Setelah kita menambahkan recycler view, nah kan di sini udah ada recycler view di sini. Ini previewnya. Setelah kita menambahkan recycler view, berikutnya kita buat layout. Kita bakal buat layout yang nantinya digunakan sama recycler view untuk menampilkan daftar kucing kayak gini kan. Kita pengen bikin layout kayak gini nih, yang berisikan gambar sama teks, berisikan image view sama text view. Kita bakal buat layout ini. Sekarang teman-teman ke bagian res layout, kemudian di bagian layout ini kita klik kanan, kemudian new layout resource file. Kemudian di sini kita kasih nama filenya, kita kasih nama item cat breed kayak gini. Item cat breed kayak gini. Kemudian kita klik OK. Setelah kita buat, sekarang kita tambahkan image view dan text view di dalam layoutnya. Bisa dengan design, bisa dengan kode. Ya kan? Seperti yang kemarin kita pelajarin, kalau misalkan mau membuat layout itu ada dua mode, yaitu mode design dan mode kode. Tapi sekarang kita bakal coba di mode kode ya, sambil ngeliat previewnya. Oke, di sini kita menggunakan constant layout, kemudian image view dan text view. Oke, kita coba buat image view. Ukuran image view-nya 100. Dia memiliki tinggi 100 image-nya, kemudian lebarnya 100. Kita kasih ID namanya image_cat.
Di sini kita kasih kita kasih preview gambar. Ini cara kita nampilin preview gambar itu menggunakan tools bisa. Caranya kita pakai tools, kemudian di sini source sama dengan, misalkan di sini kita mau masukin gambar logo aplikasi. Nah kayak gini. Ini jadikan sebagai preview. Nanti gambar ini nggak ditampilin ke aplikasi kita, tapi cuma sebagai preview aja. Caranya kita menggunakan tools ini, tools _2 source. Kemudian setelah kita kasih size dari gambarnya, kita kasih dia margin start 16 dp, kemudian margin end 16 dp juga, kayak gini. Jangan lupa anchor point, karena kita menggunakan constant layout, anchor point baik vertikal maupun horizontal itu mesti kita hubungkan ke parent atau view lainnya. Nah dalam kasus ini kita hubungkan ke parent. Ini sisi kirinya anchor point ini kita hubungkan ke parent, kemudian sisi atasnya juga kita hubungkan ke parent. Seperti ini, coba kita copy paste aja. Nah kurang lebih kayak gini. Sisi bawahnya juga dihubungkan ke parent. Sisi bawahnya nggak usah. Jadi sisi atas dan kiri aja ya yang dihubungkan ke parent. Berikutnya jangan lupa marginnya, margin start dan margin endnya. Dia akan memberikan jarak. Kita juga bisa ngasih margin top gitu, margin top untuk memberikan jarak di bagian atasnya. Misalkan margin topnya 5 dp seperti ini, dia akan memberikan jarak sebanyak 5 dp. Berikutnya di sini kita tambahkan text view. Nanti text view ini gunanya untuk menampilkan nama dari ras kucingnya. Sekarang di sini lebarnya wrap content, kemudian tingginya wrap content juga. Kemudian jangan lupa kita kasih ID, TV, breed, name. Oke. Nah, margin startnya kita kasih margin start, yaitu 16 dp. Kemudian sisi bawah dari text view ini kita hubungkan ke sisi bawah dari gambar ini, seperti ini. Nah ini kita hubungkan ke sini. Kemudian sisi kiri dari text view ini kita hubungkan ke sisi kanan dari gambar kucing. Oke, sini kita kasih kayak gini. Kemudian atasnya juga kita hubungkan ke sisi gambar paling atas ya, sisi gambar atas. Kemudian di sini kita kasih margin start, kita kasih margin, kita kasih jarak di bagian kirinya, margin start kita kasih jarak 16 dp kayak gini. Nah ini teksnya belum ada, coba kita tambahkan teks dummy menggunakan tools text. Sini misalkan Anggora gitu, Anggora. Nah kayak gitu, jadi kayak gini hasilnya. Atau teman-teman boleh kopas kalau misalkan belum. Gimana teman-teman diketik atau dikopas sekarang? Bagusnya sih diketik ya, diketik supaya teman-teman paham gitu cara kerjanya tuh, perintah-perintahnya jadi tahu gitu. Jadi nanti ini ditampilkan ke recycler view ya. Kemudian di sini jangan lupa, di sini jangan match parent tapi kita ubah jadi wrap content. Karena kalau match parent nanti dia di list cuma nampilin satu item aja, item yang lain nggak ditampilkan karena dia size-nya itu sama dengan parentnya, jadi dia nggak bisa menampilkan gambar yang lain.
Jadi jangan lupa di sini kita kita ubah jadi wrap content. Nah, ini bagian layoutnya berarti sudah. Kalau misalkan teman-teman mau lihat previewnya kayak gimana, kalau misalkan udah jadi, kita bisa lihat balik lagi ke activity_main. Kemudian di sini kita split, kita lihat perubahannya. Di sini kita kasih perintah tools list item, kemudian kita panggil item yang tadi kemudian kita panggil layout item yang tadi kita udah buat, misalkan item cat breed. Nah, nanti akan dikasih lihat previewnya kayak gini. Kira-kira nanti akan tampil seperti ini daftar ya. Tapi kalau misalkan kita di sini kita kasih nilai match parent, dia hanya menampilkan satu item aja. Bentar. Dia hanya menampilkan satu item. Mungkin di preview nggak kelihatan, cuman setelah kita running dia akan menampilkan hanya satu item kalau kita menggunakan match parent di sini. Makanya kita harus ganti menjadi wrap content. Text view sama image view-nya udah kita buat. Berikutnya di sini kita buat kelas baru, kelas di Java. Kita pergi ke directory kita di sini. Kita pergi ke nama package sini, kemudian kita klik kanan Java class, dan di sini di modul kita disuruh diberi nama cat breed model. Kita di copy paste aja namanya cat breed model kayak gini, kemudian enter. Ini teman-teman masih buat layout atau udah selesai buat layoutnya? Masih, kalau saya masih. Oke, nggak apa-apa. Buat layout bebas ya, bisa lewat design kayak gini, asal sama dengan yang di modul. Bisa lewat design atau lewat kode. Kalau lewat design usahakan lewat kode dan desain kita harus menggunakan, kalau bisa pakai console layout. Nah, di sini jangan lupa image view-nya sisi atasnya dihubungkan ke parent dan sisi kirinya dihubungkan ke parent. Jangan lupa ya, jadi layout itu dia hubungannya parent dan child. Jadi ini adalah parentnya, kemudian di sini childnya. Nah, kayak gini nanti hasilnya. Setelah kita buat kelas baru, oke, kita tunggu teman-teman dulu deh. Kalau misalkan udah selesai buat layoutnya, bisa langsung ngomong aja ya biar kita bisa bareng lanjut. Ada yang udah selesai buat layoutnya? Oh, udah. Pak Yogi udah. Yang lain gimana? Bentar. Yang lain gimana? Masih ada masalah nggak Android Studio-nya? Rifan gimana Android Studio-nya udah lancar? Untuk yang emulator nggak tahu tuh. Saya udah download 2 kali, 3 kali. Yang Lollipop juga sama aja. Jadi ntar nyoba yang pakai ini aja deh. Yang pakai HP. handphone. Oh, Ya. itu kemarin udah download emulator masih sama aja? Apa kayak korup gitu. Nggak bisa di emu-nya. Oh, coba nanti kalau misalkan pesan errornya bisa kirim ke gue deh, biar nanti gue coba cari tahu kenapanya gitu. Oke. Kalau misalkan kan biasanya kalau misalkan gagal gitu kan ada pesan errornya tuh di log. Nanti coba kirim ke gue deh, biar gue cari tahu solusinya. Oke. Udah layoutnya udah selesai. Ini si ini mana ya kemarin? Dia ada
Si Rahma itu mana ya, Rahma? Dia nggak datang nih. Kursus kan? Oh, kursus ya. Tadi yang workshop itu si Rahma ya. Iya, workshop. Hmm. Iya. Oke, oke. Oh ya, si Rahma. Oh ya, Kak izin usul. Oh ya. Sip. Oke, kita lanjut atau gimana? Masih bikin layoutnya? Ada kendala dibikin layoutnya nggak? Ada tulisan merah atau apa gitu? Lanjut aja nggak apa-apa Kak. Oke, lanjut ya. Nah, ini kan tadi udah tahu kan cara buat kelas baru. Caranya adalah ini kan ada Java, kemudian nama package-nya di sini kita klik kanan Java class, klik kanan Java class, terus kemudian di sini kita kasih nama kelasnya. Kalau di modul itu nama kelasnya cat-breed model kayak gini. Setelah dibuat nanti akan muncul kode kayak gini, public class cat-breed model. Sekarang kita buat variabel di dalam kelas ini. Kita buat variabel private string, kita buat variabel image URL, kemudian kita buat variabel kedua yaitu read name. Nah, jadi variabel image URL ini nanti yang digunakan buat nyimpen gambar yang nantinya ditampilin, sama breed name ini buat nyimpen nama dari ras kucing yang nanti kita bakal tampilin. Jadi kelas ini yang nantinya menampung data tersebut. Kemudian di sini kita buat yang namanya constructor. Di sini tempat di mana variabelnya diberi nilai, diinisialisasi. Kita beri nilai variabelnya di dalam constructor. Nah, di constructor ini dia menerima parameter nama dari ras kucingnya, kemudian image URL. Kemudian di sinilah proses inisialisasinya. Kita beri nilai yang diberikan oleh kita melewati parameter. Ini dia parameter. Nanti nilainya datang dari sini. Kemudian variabel ini akan dikasih nilai. Sini image URL this dot breed name sama dengan breed name. Maksud dari keyword this ini adalah kan ini variabelnya namanya sama ya, image URL, breed name, ini namanya sama nih. Supaya dia membedakan keduanya, kita menggunakan keyword this. This ini maksudnya merujuk ke variabel ini, this, ya kan? Ini variabel ini kan masih kosong, dan variabel ini udah ada isinya nih, yang kita taruh di parameter. Nah, isinya ini kita masukin ke dalam variabel yang ada di kelas ini menggunakan constructor. Kayak gitu. Setelah kita buat konstruktornya, berikutnya kita buat namanya getter. Kita buat method getter. Caranya kita klik kanan di dalam kelas ini, kita klik kanan, kemudian di sini ada perintah generate, diklik generate. Di sini ada pilihan getter, klik. Habis itu di sini ada pilihan variabel, kita pilih dua-duanya. Kita buat variabel image URL sama breed name kan, kita pilih dua-duanya supaya dia mengenerate namanya method getter. Nah, method getter ini digunakan untuk mengambil nilai yang ada di variabel ini, variabel image URL sama breed name. Setelah kita isi nilainya, kita bisa ambil nilainya tersebut menggunakan metode ini, ya kan? Misalkan kita mengambil nilai dari image URL, maka kita menggunakan metode get image URL, kayak gitu. Kita mau ngambil nilai dari nama dari ras kucing, kita gunakan metode yang namanya get breed name, kayak gitu. Udah di generate metodenya? Udah. Yang lain gimana? Udah dibuat metode barunya dengan cara klik kanan generate, kemudian sini pilih getter. Stepnya ada di modul kalau misalkan kebingungan. Nah, maka tampilan kode cat breed model akan seperti ini, ya kan? Dia akan seperti ini, sama. Kita lanjut atau ada yang belum bikin kelas ini? Ada yang kendala sejauh ini? Aman ya? Nggak ada Kak. Oke, Aman. lanjut.
Nah, berikutnya kita perlu menambahkan kelas. Kita bakal buat kelas baru, di mana kelas itu berisikan koleksi data yang isinya itu data yang pengen kita tampilin. Ini kan tempat kita nyimpen data. Nanti data kita bakal simpen di kelas ini. Nah, sekarang kita pengen masukin data tersebut ke dalam kelas ini menggunakan kelas namanya create cat breed data. Sekarang teman-teman buat kelas baru, klik new di nama package, kemudian new Java class, kemudian kita kasih nama kelas tersebut cat breed data. Cat breed data kayak gini, enter. Nah, di sini kita akan menampung kita akan menampung daftar kucing ini ke dalam yang namanya array list. Nah, array list ini dia variabel yang bisa menyimpan banyak nilai. Teman-teman udah pernah belajar mengenai array kan? Jadi array itu ya kita bisa menyimpan nilai banyak di dalam variabel yang bertipe data array. Jadi nggak cuma satu nilai doang, kita bisa nyimpan banyak. Kalau misalkan variabel string gitu kan, misalkan kita buat variabel string nama. Nah, ini cuma nyimpen satu nilai doang, tapi kalau misalkan kita menggunakan array list kayak gini, array list dengan kemudian isi dari array listnya adalah string, terus kita ketik nama gitu, nama. Nah, ini dia bisa nyimpen banyak nama. Berbeda sama variabel biasa. Dia bertipe data array list, dia bisa menyimpan banyak nilai sesuai dengan nilai yang udah kita definisiin di dalam array listnya. Kalau kayak gini kan kita definisiin nilai yang bakal tersimpan di dalam array list itu bertipe data string. Bisa juga menggunakan integer kayak gini. Nah, dalam kasus ini kita ingin menyimpan nilai dari cat breed model. Kan kalau di dalam cat breed model ini kan ada image URL sama breed name. Kita pengen nyimpen image URL sama breed name ini di dalam array list supaya dia bisa nyimpen banyak gitu. Nah, di sini private static array list cat breed model. Kemudian di sini kita nama variabelnya cat breeds. Kemudian new array list kayak gini. Nah, jadi variabel cat breeds ini dia bakal menyimpan banyak kucing ke dalam array list. Kita akan simpan daftar kucing tersebut ke dalam metode yang namanya getCatBreed. Nah, kita sekarang akan buat metode baru. Kita kasih scope-nya public, kemudian static array list cat breed model. Habis itu kita kasih nama metodenya getCatBreeds kayak gini. Kemudian teman-teman di baris pertama teman-teman boleh ketik. Ini cara menambahkan nilai ke dalam array list tuh caranya kayak gini. Kita panggil nama variabelnya, catBreeds. Kemudian kita kasih perintah add kayak gini. Nah, di sini di perintah add ini dia minta catBreed model element. Kita buat objek catBreed baru, new catBreed model kayak gini. Kemudian di sini di catBreed model ini dia minta dua parameter, yaitu breed name sama image URL. Sesuai dengan di sini kan dia minta breed name sama image URL. Sekarang kita tambahin breed name-nya misalkan Anggora, terus di sini image URL-nya misalkan http apa gitu, www.google.com/image/gini misalkan. Jadi kita naruh URL image-nya di parameter kedua, kemudian di parameter pertama kita kasih nama Anggora. Kalau misalnya masih belum paham cara kerja array list, coba kita kasih contoh.
Misalkan kita mau buat array list nama-nama hewan gitu, nama-nama hewan, kita ingin menyimpan nama-nama hewan dengan tipe data string, nama-nama hewan gitu kan, new array list kayak gini, array list. Kita kasih nama-nama hewan di sini, nama-nama. Oke, ini jangan lupa dikasih static karena metode ini menggunakan static, jadi variabelnya juga harus menggunakan static. Nah, di sini kita panggil nama-nama hewan, hewan.add, misalkan kucing gitu, kucing. Nah, terus kita tambah lagi nama-nama hewan, add, misalkan anjing. Kemudian kita bisa tambah lagi, misalkan jerapah. Kemudian kita sini tambahkan lagi misalkan kerbau kayak gitu dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bakal masukin, ini kan tipe datanya string nih yang kita taruh, karena kita mintanya di sini array listnya menyimpan data string. Berbeda dengan array list yang udah kita buat, ini kita meminta data berupa cat breed model, yaitu sebuah objek cat breed model. Nah, di dalam cat breed model ini dia bisa menyimpan nama ras kucing sama gambarnya kayak gitu. Nah, sekarang kita bisa lanjut. Teman-teman bisa di copy paste aja ini, di copy paste kayak gini. Nah, ini nilainya udah terisi, sekarang supaya kita bisa manggil variabel, supaya kita bisa manggil metode ini, kemudian kita bisa dapat nilainya, kita kembalikan menggunakan return sini. Kemudian kita panggil variabel ya cat breed kayak gini. Ini sama, ini bisa dibilang metode getter ya, kayak gini ya kan. Kalau misalkan kita ke cat breed model, di sini ada metode getter, dia akan mengembalikan nilai dari variabel image URL ya kan. Get image URL ini akan mengembalikan nilai dari variabel image URL. Sama di sini get cat breeds, ini metode get cat breeds akan mengembalikan nilai dari variabel cat breeds. Ini variabelnya kita isi dulu nih nilainya ya kan, kita udah isi nilai variabelnya, kemudian kita kembalikan nilai tersebut ke dalam metode yang namanya get cat breeds, supaya nanti kita bisa gunain menggunakan metode ini get cat breeds. Berikutnya gimana nih, sampai sini udah paham belum penggunaan array list? Ada yang masih bingung? Saya masih ngetik yang cat breed data sama modelnya Kak, sama bikin. Oh, masih yang cat breed model ini. Itu tadi yang getter gimana? Saya ketinggalan. Oh, ini klik coba, ini udah dibuat belum ini variabel sama konstruktornya? Udah yang ya itu. Nih kan misalkan nggak ada nih getternya, ini kan kayak gini nih ya kan, kayak gini Ya. kan tampilan ya kan. Klik kanan, Klik kanan. terus di sini Ya. ada generate, Ya. di sini pilih getter. Lah, kok Ada nggak? tulisannya ada generate sama copyright doang. Oh, tapi variabelnya udah dibuat ini Private string image URL. Ya udah. merah Sama nggak? breed. Enggak merah. Invalid. Iya kayaknya. Gimana? Iya, Merah ya? ada tanda seru gitu. Coba gue pengen lihat search screen-nya. Duh, sorry gue lagi pilek. Gini. Nah. Oh, itu ada typo tuh di konstruktornya, itu car breed. Oh iya, yang kopasan ya itu soalnya Itu tadi. car breed. Salah ya di sini. Oh Ya iya, kalau car breed. bentuknya Salah itu. Ini typo nih. Jangan ikutin. Car breed. Oke. Terus image URL udah. Itu imag URL juga tuh.
imag nggak kurang di parameter konstruktornya imag. Nah sip, terus sekarang eh, generate di dalam itu ya, di dalam kelasnya itu, di luar kelas. Ini ya. Iya, diklik dulu itu di dalam konstruktor sih, maksudnya Ini. di luar dari konstruktor catbreed. Coba itu kan lu lagi di konstruktor, lu di akhir kurung kurawal deh, ke akhir kurung kurawal, enter. Nah di situ coba klik kanan, generate getter, itu pilih dua-duanya. Sip, oke. Nah Udah. sekarang yang catbreed data udah belum? Belum, tadi ketinggalan. Tinggalan, oke. Ya, saya izin dulu ya. Ya, itu yang catbreed data bisa lihat di sini aja ya, maksudnya kalau misalkan di bagian add ini bisa kopas dari bisa dikopas dari materi ini, bisa ini dikopas aja juga nggak apa-apa. Tapi masih ada yang belum paham nggak konsep array list ini? Ya kan, array list udah paham belum? Kak, Ya. itu ini kan saya bikin analis ya Kak ya. Terus merah gitu, itu harus diimport ya, Iya, yang kalau Java itu. coba kalau ini merah kayak gini ya, Iya. ini diimport aja karena array list tuh objek juga kan. eh, Kayak waktu itu kemarin gue jelasin kalau misalkan ini kan array list termasuk objek di luar dari project kita, jadi kita perlu import. Udah bisa belum? Masih merah atau bentar-bentar ini mau diimport. di alt enter aja ya? Kak, Ya, maaf Kak, bisa dijelasin lagi array list-nya nggak? oke, array list. Oke. Sebentar. Sebentar. Nih. Sekarang kita bakal coba buat array list baru di sini. Nih. Atau enggak buat variabel ini dulu deh, variabel biasa. Misalkan kita pengen bikin variabel nama gitu kan. Private name private string name sama dengan nggak usah pakai sama dengan. Kita bikin variabel name, terus kita isi nilainya name sama dengan, misalkan di sini Jack gitu. Jack. Sekarang coba kita console log. Console log ini buat ngeliat ini ya. Coba kita pakai console log buat ngeliat nilai dari variabelnya. Console log kayak gini. Internal server error. Aduh. Jangan pakai ini deh. Oke, nah ini dia. Nih misalkan kita buat variabel namanya nama.
Terus kita kasih nama di sini, kita kasih nilai di sini misalkan Fahmi. Kemudian kita print namanya menggunakan console system.out_println nama kayak gini. Terus kita run. Oh, kurang kalau titik koma. Wah, di enter studio aja deh. Nih, misalkan gua buat variabel, tapi konsep variabel udah ngerti kan ya? Dia Udah. Udah ngerti kan? Oke. Udah. Coba kita sekarang buat array list ya. Jadi array list tuh nyimpen nggak cuman satu nilai, tapi banyak nilai gitu. Misalkan array list kayak gini. Array list. Kemudian names gitu, names. New array list. Nah, dalam membuat array list, sebelum kita isi nilainya, kita perlu definisiin dulu nilainya tuh tipe datanya apa. Nah, tempat definisinya ada di sini, di angle bracket ini. Kita taruh di dalamnya, misalkan tipe data string, kayak gini, ya kan? Tipe data string. Ini angle bracketnya jangan lupa, kayak gini. Jadi sintaks untuk menulis array list tuh kayak gini. Ini deklarasi array list tuh sintaks kayak gini. Kita misalkan kayak gini deh, array list kayak gini, array list, kemudian tipe datanya, kemudian nama variabelnya, kemudian di sini kita new array list. Setiap kita mau buat objek baru, kita perlu menggunakan namanya keyword new. Ini kan array list, ini kan objek, jadi kita menggunakan keyword new. Ini cara buat array list kayak gini. Kita panggil objeknya array list menggunakan kapital A, array list. Kemudian di dalam angle bracketnya kita kasih tipe datanya. Dalam kasus ini string karena kita ingin menyimpan nama-nama di dalam variabel ini. Terus nama variabelnya. Habis itu keyword new dan array list angle bracket sama kurung. Nah, sekarang ini variabel udah terbuat. Sekarang kita pengen isi nilainya ke dalam variabel tersebut. Caranya kita panggil nama variabelnya names. Ini karena metode static, jadi kita perlu keyword static gitu. Static kayak gini, static, atau enggak kalau misalkan dia bukan static, ini kan dia bukan static nih ceritanya, kita bisa naruh di metode baru gitu, misalkan metode yang enggak static, public, misalkan void names. Nah, kita bisa panggil di sini, misalkan kita panggil nama variabel names ini, ya kan? Kita udah panggil nama variabel namesnya. Cara kita mengisi nilai di array list ini udah kita panggil namanya, terus kita kasih perintah add kayak gini. Kemudian kita isi nama misalkan Fahmi, names dot add misalkan nama Haikal, terus misalkan names dot Azhar, terus names dot Rifan, kayak gini, ya kan? Terus ini udah terisi nilainya. Coba kita panggil menggunakan si log di Android nama, kemudian sini kita kasih names dot toString gitu. Arrays dot toString names kayak gini. Atau enggak names aja, names. Misalkan kita pengen ngambil nama Haikal gitu kan, kalau misalkan array itu dimulai dari index 0, misalkan ini posisi 0, posisi 1, posisi 2, posisi 3. Sekarang kita pengen ambil nama Haikal, berarti kita pakai posisi 1 kayak gini. Kemudian kita run. Kita lihat di dalam logcat sini nama misalnya. Oh ya, kita panggil dulu variabelnya ke di dalam main activity misalkan.
kayak gini. Ternyata masih perlu statik. Kita buat statik. Kita run. Nah, di sini akan muncul nama Haikal kan di sini. Karena kita mau ngambil nilai dari indeks 1. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3. Cara kita akses nilainya menggunakan metode get. Sekarang kita contoh mau ngasih nilai di dalam array list ini integer. Misalkan names, bukan names dah. Misalkan kita kasih nama numbers gitu. Numbers dot add misalkan 30. Numbers dot add 20. Numbers dot add 10. Kemudian kita print numbers dot toString. Log ini dia kalau misalkan ingin menampilkan log itu butuh string. Jadi karena ini integer kita convert jadi string. Atau enggak kayak gini. Jangan lupa pakai metode get ya. Jangan lupa lagi. Get misalkan kita mau ambil nilai di indeks 0. Kasih 0 habis itu toString. Jangan lupa ini numbers. Nah, dia akan muncul nilai dari indeks 0 yaitu 30. Nah, dalam kasus ini kan kita bukan nyimpen integer, bukan nyimpen string, tapi kita nyimpen objek yang namanya getBreadModel. Nah, kita cara membuat objek itu menggunakan keyword new. Kemudian di sini kita kasih nama objeknya. Kemudian di objek ini kan ada ini kan kita manggil konstruktor yang ada di dalam objek ini. Nih konstruktor ini kita panggil. Karena konstruktor ini gunanya buat nyimpen nilai nama Anggora, kemudian URL image di sini. Dia nanti tersimpan di variabel ini. Biar nanti kesimpan, kita harus buat objek baru. Nanti objeknya sudah terbuat, nanti disimpan ke dalam array list ini, gitu. Sebentar, ini getternya belum ada. Generate setter, generate getter, kayak gini. Atau enggak kalau misalkan nggak pakai konstruktor juga bisa. Caranya kita menggunakan namanya setter kayak gini. Ini kita hapus aja konstruktornya, kemudian kita generate getter dan setter gitu, kayak gini. Nah, kayak gini. Terus di dalam sini new getBreadModel dot set image URL. Misalkan di sini image URL-nya misalkan http apa gitu, kayak gitu, kayak gini. http set image URL juga bisa, tapi kita pengennya ngisi nilainya itu di dalam konstruktor aja, nggak usah pakai metode set ini, kayak gini. Nah, sekarang kita balikin getternya kayak gini. Udah ngerti belum? Array list emang rada tricky sih. Ada yang Tadi bertanya nggak? tadi yang manggil number sama manggil nama itu kita nandainnya di mana? Di array listnya. Tadi gimana? Yang Oh, coba. Kayak gini belum nih, paham. ini numbers nih. Terus kenapa? Sekarang kita pengen kita nambah nilai di numbers. Nah? Log D itu, komen log D itu buat apa? Oh, log itu cuma buat nampilin nilai aja sih. Oh, Kalau misalkan log kayak gini, log D kayak gini, ya. kita kasih ini tag yang nanti kita bisa ngelihat di dalam log ini. Tag misalkan tag ren gitu kan. Terus di sini misalkan kita pengen ngeprint getBreads nih. Kita pengen ngeprint getBreads dengan indeks 1. Ini kan indeks 1. Sini getBreads get 1. Kemudian toString. Kita kasih di sini keren supaya biar kelihatan di log aja sih ini. Kalau Oke. nandain ini. Misalkan Oh iya, itu terus yang tadi masalah yang tadi saya sama yang
harus diimport dulu ya. Yang mana tuh array list merah? Kan dari luar ini linknya. Catbreed modelnya apa kayak merah tadi saya iniin. Oh, itu diimport aja. Ya udah, Oh, udah. nggak di kalau masih ada tanda. Oh enggak, Bisa? udah kuning. Bisa. Oke. Ada lagi yang mau ditanya mengenai array list nih? Itu kenapa ada keyword new itu loh? New. Iya, itu buat apa? New ini gunanya buat ngebuat objek baru. Kita buat objek catbreed model. Objek. Jadi kita nggak bisa buat objek kayak gini. Ini buat manggil konstruktornya ibaratnya. Ini kan konstruktornya ini nih, ya kan? Oh iya. Dia menerima dua parameter nih, breed name sama image URL. Nah di sini kan breed name sama image URL nih. Ini breed name sama image URL nggak usah diketik ya, ini cuman penanda aja. Misalkan kita buat objek baru nih, di sini, misalkan kita buat nih gue ceritanya buat objek baru di sini. Misalkan objek mobil gitu, mobil. Di sini di dalam mobil itu ada misalkan ban gitu kan, string ban, string scene, string kursi, kursi misalkan integer gitu, jumlah kursi gitu, misalkan jumlah kursi. Ini kita buat objek baru ceritanya ya, jumlah kursi. Nah, supaya kita bisa ngisi 3 variabel ini nilainya, kita menggunakan konstruktor. Konstruktor itu namanya harus sama dengan nama kelas. Kita buat konstruktor harus sama dengan nama kelasnya. Misalkan mobil kayak gini. Kemudian sini kita menerima ban. Kemudian sini kita menerima mesin. Jumlah kursi kayak gini. Kemudian kita isi nilainya di dalam konstruktornya. Ban sama dengan ban, this mesin sama dengan mesin, this jumlah kursi sama dengan jumlah kursi. Atau mesin nggak usah deh, mesin nggak usah kayak gini. Jumlah kursi sama dengan jumlah kursi kayak gini. Nah setelah diisi variabelnya, kita butuh nilainya untuk dipanggil menggunakan metode getter kayak gini. Nah kayak gini, get ban dan get jumlah kursi. Sekarang gue pengen balik ke main activity. Sekarang di sini gue pengen buat objek mobil gitu, mobil Avanza gitu. Misalkan Avanza sama dengan new mobil. Karena mobil ini adalah objek, ini kan dia kelas itu kan dia ibaratnya kayak template dari objek gitu. Nah sekarang kita pengen buat objek mobil baru, mobil Avanza, bannya ada 4, kursinya ada 9 gitu. Misalkan 3, 5, 6, 7, 9. Kemudian kita pengen setelah objeknya terbuat, kita pengen misalkan berapa, kita pengen tahu jumlah bannya ada berapa gitu. Coba kita tampilin di dalam log gitu, jumlah ban Avanza misalkan. Kemudian sini Avanza dot get ban gitu. Get ban. Coba kita running. Nah jumlah ban Avanza ada 4. Sekarang misalkan kita pengen bikin objek baru namanya mobil, misalkan bajaj nggak tahu deh bajaj itu dalam kategori mobil atau bukan. Nggak apa-apa, kasih contoh aja. Bajaj itu kan ada 3 ya bannya ya, 3 nggak sih bannya bajaj? Iya. Ya. Kursinya ada 3 ya? Iya ada 3. Kursi 3 atau 2? 3 lah ya, 3. Kursi 3 di bawah, di belakang 2, di depan 1. Avanza dan Bajaj ini dia punya nilai yang beda tapi objeknya sama gitu. Sekarang
jumlah ban Bajaj gitu. Jumlah ban Bajaj. Kita pengen tahu jumlah ban Bajaj, kita panggil aja variabelnya Bajaj.get ban atau enggak get, kita pengen tahu jumlah kursinya. Tuh. Ini kan jadi log itu dia cuma nerima string. Ini kan jumlah kursi ini kan integer nih. Jadi kita konversiin aja ke dalam string gitu. Bajaj.jumlah kursi. Sebentar. Jumlah kursi integer public int jumlah kursi gini aja gini, integer dot toString Bajaj dot get jumlah kursi. Nah kayak gini, terus kita print aja. Ini cuman buat tag aja ya, cuman buat tag kan soalnya kan kalau misalkan gak pakai tag ini lognya banyak banget tuh, kita susah nyarinya. Pakai tag ini jadi mempermudah. Misalkan jumlah ban Bajaj, nah kayak gini, jumlahnya 3 kayak gitu. Jadi ini objek kayak gini ya, makanya keyword new itu perlu karena dia objek cut create model. Nah kita pengen objek ini disimpan ke dalam array list. Nah kayak gini, jadi banyak jumlahnya ya kan. Ada objek Anggora, ada objek Ragdoll dan lain sebagainya. Paham nggak teman-teman? Ya, ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Berikutnya di sini kita buat adapter recycler view. Kita buat kelas baru yang namanya adapter. Sekarang teman-teman balik lagi ke Android Studio-nya. Di sini kita buat kelas baru. Sebentar, ini dihapus aja nih. Sini kita buat adapter. Misalkan nama adapternya cat breed adapter. Kita buat adapter kayak gini. Habis itu kita perlu yang namanya extends cycler view dot adapter. Kemudian sini cat breed adapter dot view holder. Sekarang coba teman-teman ketik ini semua, atau enggak bisa copy paste yang ada di modul. Nanti kan bakal ada underline merah kayak gini, ya kan? Ada nggak underline merah kayak gini? Udah dikopas belum? Ada. Ada ya? Ada. Ini underline merah ini menandakan kita perlu nambahin metode baru di dalam kelas ini karena kita ngelakuin namanya extends ini. Nah, kita bakal nambahin metode baru. Kita caranya alt enter di nama kelasnya, habis itu di sini ada pilihan implement methods. Kita klik implement methods. Nah, di sini ada 3 methods. Kita pilih semuanya, habis itu oke. Yang paling atas nggak usah, habis itu oke. Kayak gini. Dia bakal generate method baru. Terus ini bakal ada org terus JetBrains annotation, ini hapus aja ya. Ada nggak teman-teman? Udah di implement method belum? Udah. Udah. Nah, ini kan bakal muncul Yeah. kayak gini nih. Ini dihapus aja yang merah ini not null ini hapus aja, not null. Yang fill holdernya jangan dihapus, yang not null aja. Nah, kayak gini. Jadi kayak gini tampilannya. Udah dibuat, kemudian di sini kita buat view holder ini, kelas view holder. Di sini teman-teman kan merah nih view holdernya. Ini di alt enter aja, habis itu create class. Kayak gini. Kan merah view holdernya. Di alt enter, habis itu create class. Udah belum? Udah. Udah ya. Oke, lanjut selanjutnya. Di sini masih ada underline merah nih. Kita hilangin underline merahnya dengan cara alt enter. Habis itu di sini ada pilihan make view holder extend Android X recycler view bla bla bla. Ini kita pilih kayak gini. Underline di sini merah, muncul underline baru di sini. Underline merah baru di sini. Di sini di alt enter juga, kemudian di sini pilih create constructor matching super. Kayak gini. Jangan lupa not null-nya dihapus. Kayak gini.
Bisa nggak? Bisa nggak? Oke. Nggak ada merah? Nggak ada. Nggak ada. Oke, lanjut. Oke, setelah itu kayak gini. Sekarang yang kita lakuin berikutnya adalah kita di dalam view holder ini kita buat button sama text view di dalam view holder ini. Button sama text view yang ada di sini kita taruh di dalam adapter ini. Kita taruh di dalam adapter ini. Coba. Kan di sini kan image cat ya. Sekarang kita pengen definisiin image view di sini. Teman-teman silakan diketik di dalam view holdernya image view. Terus di sini image cat, img cat. Kemudian di sini text view, tv cat, kayak gini. Nah, seperti biasa setelah kita deklarasiin variabel, kita perlu diisi nilainya menggunakan find view by id kan. Kalau misalkan image view sama text view ini menggunakan find view by id, kita panggil variabelnya, kita isi nilainya menggunakan find view by id. Nah, ini find view by id ini nggak ada nih, harusnya kan ada. Sebelum kita langsung panggil find view by id, kita perlu manggil item view ini dulu. Item view ini, panggil item view, kemudian find view by id, kemudian r.id dot image img cat, kayak gini. Lakuin juga ke text view cat sama dengan item view dot find view by id r.id dot tv cat, tv breed name. Oh sorry, ini bukan tv cat ya, tapi tv breed name, kayak gini. Nah, ini berarti udah siap buat kita pakai di recycler view supaya dia bisa ditampilin ke dalam list. Udah dibuat variabel ya, teman-teman, di dalam view holder. Ini stepnya ada di nomor 8, kayak gini. View holdernya kayak gini hasilnya. Ada yang kendala nggak? Kak, tadi yang merah tadi yang recycle view gimana ininya? Yang mana? Ini garis merah ya, garis merah ya. Ya, tulisannya merah. Oh, coba di coba di share screen deh. Yang extend tadi. Coba share screen. Oke. Yang ini tadi yang adapter saya bikin. Itu apa namanya? Jangan coba dihapus dulu deh. Dihapus kelasnya. Nah, bikin ulang. Nah, habis itu di akhir dari di akhir nama kelasnya itu dikasih keyword extends, spasi extends. Habis itu recycler view, R gede, recycler view dot adapter view dot adapter. Nah, habis itu angle bracket, bracket yang kurung lancip, taruh di adapter ya. Gimana? Ya di akhir barisan adapter itu masih perlu ditulis. Yaitu kasih kurung yang lancip tuh. Yang lancip. Bukan, yang satu lagi yang lancip. Yang ini yang lancip. Lihat di chat deh yang kayak gini. Yang kayak gini. Oh iya. Lancip, terus itu panggil nama kelasnya cat breed adapter. Iya. Panggil nama kelasnya di dalam situ. Cat breed adapter dot itu bukan kelas breed tapi cat breed. Kok kelas sih? Ya, cat
habis itu dot view holder, v nya gede, view View. view holder. Nah sekarang di alt Ya. enter tuh di bagian nama kelasnya, coba di alt enter deh. Di sini. Iya di situ boleh. Di sini. Itu ya, habis itu alt enter, implement methods, iya pilih tuh. Oke. Nah habis itu yang non null itu dihapus deh, yang non null itu. Sama ORG nya juga, ORG JetBrains satu baris itu dihapus. Terus di situ juga ada tuh di onBind view holder, di samping non null warna kuning, di sampingnya ke kanan lagi. Cari yang coba cari yang kayak tadi dah. Nah ya itu juga dihapus. Terus di bawahnya juga ada juga tuh di bawahnya. Sampai ORG. Iya Sampai sampai mana? ORG. Dah sip, lanjut. Tuh view holdernya kan warna merah tuh. Ya. Tuh coba di alt enter, create class paling atas, terus ke atas lagi deh, coba ke atas lagi. Itu masih ada warna merah kan di bawahnya, Ya, masih ada. itu di alt enter deh. Ya. Di atas coba itu di adapter di recycle view di kanan Di kanan. ya, itu ya kan merah kan. Alt enter, habis itu make view holder extend. Nah itu gitu. Terus ke bawah lagi ke view holdernya. Nah itu view holdernya masih merah, di alt enter lagi, create constructor matching support. Nah Oke. terus itu masih ada ORG JetBrains itu not null, itu dihapus aja. Nah terus bisa ke nomor 8 deh, di modul itu di copy paste aja view holdernya, atau enggak nih gua kasih nih di dalam di message, gua kasih di message deh. Tuh, coba di kopas deh, ada di message. Itu di kopas di bagian view holder diganti gitu. Kurung awalnya yang kedua ya, bukan yang paling akhir. Yang ya itu di situ. Itu di kopas dari situ. Enggak, view holdernya diganti aja sama yang tadi gua kasih. Jadi itu dihapus aja. Ini. Dihapus aja nggak apa-apa. Nah iya kayak gitu. Terus itu text view-nya diimpor aja. Sama text view-nya diimpor. Pas ya? Iya impor. Udah kayak gitu. Sekarang kita lanjut. Udah. Udah. Oke, thank you, Kak. Yuk kita lanjut. Oke. Habis itu view holder udah jadi. Sekarang kita buat adapter. Kita buat constructor buat kelas ini. Menggunakan namanya kayak public get adapter. Kayak gini kita buat constructornya. Kemudian di sini kita private array list. Kita buat konstruktor yang nantinya nerima nama-nama kucing. Soalnya nanti bakal ditampilin di sini nama-namanya, sama gambarnya bakal ditampilin di dalam adapter ini. Cat breeds. Maka kita perlu nilainya menggunakan variable array list kayak gini. Terus di sini kita buat array list juga sebagai parameter dari konstruktornya. Playlist cat breed model, cat breeds gitu. Kemudian jangan this dot cat breeds dot add. Ini karena kita pengen masukin array list juga, kita menggunakan perintah add all. Terus kita masukin cat breeds ini.
Kita masukin kayak gini. Atau enggak teman-teman bisa di copy paste aja yang ada di modul, di copy paste kayak gini. Paste boleh. Copy paste di nomor 9. Habis itu di nomor 10 kita buat object view di sini menggunakan layout inflator. Coba teman-teman ke sini ke cat on create view holder. Terus teman-teman bisa di copy paste aja bagian sini. Di paste kayak gini. Nanti akan ada peringkat layout inflator ini bakal merah. Kita perlu import kayak gini. Udah sampai mana teman-teman? Masih di constructor atau udah di sini? Setelah yang tadi gimana Kak? Saya ketinggalan. Yang ini, Iya yang 10, yang yang sep- yang 10 ini. ya itu di Ini bagian di dalam on create folder ini kita copy aja nih sampai return ini. Ini di copy. Terus di dalamnya kita paste. Kan tadinya gini nih. Return null nih tadinya. Kita Ya, ganti return null ini sama codingan yang ada di modul tadi. Nah, di sini kita menggunakan ini kan pakai layout ini, item cap grid yang udah kita buat di sini. Di adapter ini kita gunain ini. Terus kemudian di sini ada codingan di dalam onBind view holder, teman-teman bisa di copy aja, copy, habis itu di paste. Terus di dalam glide ini bakal merah, dia import class aja. Udah di copy paste? Udah. Udah. Terus di dalam get item count ini kita copy, kita paste kayak gini. Jangan lupa teman-teman tambahin kode ini deh. Coba dilihat layar gue. Di sini kita kasih ke perintah holder dot tv breed name tv breed name dot set text cat breed dot breed name get breed name kayak gini. Coba gue copy ini ke dalam chat. Ini tambahin codingan ini di dalam onBind view holder. Udah di copy paste teman-teman? Udah. Oke, kita lanjut. Ini jangan lupa ya ditambahin ya yang tadi gua share di chat. Ini holder TV breed name ini kita tambahin di bawah glide, di bawah glide ini. Kayak gini. Lanjut. Setelah itu selesai di bagian adapternya. Jadi gambar sama nama ras kucingnya bakal ditampilin di dalam adapter ini. Nah, glide ini yang tadi kita import library-nya. Nah, ini sekarang kita gunain di sini. Dia ngambil URL dari gambarnya menggunakan get image URL, kemudian taruh into image cat. Ini image cat ini. Yang ada letaknya ada di sini. Kan image cat. Terus teks nama
Nama ras kucingnya juga kita tampilkan ke dalam TV breed name. Datanya ada di sini. Cat breed ini variabel datanya, kemudian dot get breed name. Kita lanjut. Sekarang kita balik lagi ke main activity. Kita ke main activity. Tadi karena kelas dari recycler view udah terbuat, sekarang kita pengen buat objek dari recycler view tersebut. Caranya adalah di sini kita buat variabel recycler view dot rv cat breeds ini. Kemudian private kita buat array list lagi buat nantinya menampung nilai daftar-daftar kucing. cat breeds sama dengan new array list kayak gini di dalam main activity. Atau enggak teman-teman bisa di copy paste aja yang ada di modul. Kemudian di sini kita isi nilai recycler view cat breed-nya, rv cat breed sama dengan find view by id r.id.rv cat breeds. Kalau teman-teman lupa di sini ada recycler view namanya rv car breeds. Ini harusnya bukan car ya. Ini typo nih. Cat. Oke. rv cat breeds kayak gini. Habis itu sekarang kita pengen isi array list ini, yaitu dengan cara memanggil cat breed data ini kita pengen panggil, kita pengen ambil nilai dari sini. Sekarang kita isi nilai variabel ini cat breeds dot add all. Habis itu cat breed data dot get cat breeds. Udah, habis itu teman-teman boleh kopas ini, boleh kopas. Habis itu di sini kita panggil metode init recycler view. Nah, di dalam recycler view ini teman-teman boleh kopas lagi, copy paste aja kayak gini. Gimana teman-teman main activity-nya? Ada kendala? Kalau ada yang merah ditambahin kelasnya aja ya. Dia diimport aja Oke. kalau ada merah. Udah selesai di main activity-nya? Ada kendala nggak? Ini boleh dikopas kok main Oke. activity-nya. Aman ya? Pak, Ya. di RV cat breed-nya merah. Oke, coba di share screen. Beda desktop, Pak. Jadi nggak bisa beda device. Oh iya sih. Merah di mananya? Yang di RV cat breed, yang di variabel RV cat breed itu, yang di Recycler view. r.id.rv cat breeds. Oh, coba ke activity main-nya dah. Udah ke activity underscore main maksudnya.
activity underscore main Benar. XML. Ya, Di situ udah. nama recycler udah ditambahin recycler view bang. Belum. Coba ini gua kopas aja. Coba lihat, coba taruh di dalam activity underscore main ini, codingan ini. Entar. Itu nggak komplit ya codingannya. Coba nih kayak gini, pastiin activity underscore mainnya kayak gini. Coba dilihat lagi. Oh iya, ada yang kurang. Yang lain gimana? Kasih Kak. Oke. Gimana yang lain, bagian main activity-nya udah selesai atau ada yang belum? Masih ada yang kendala? Kalau udah selesai, kita lanjut. Di sini ada manifest. Di dalam manifest ini kita bisa nambahin akses internet. Kita tambahin akses internet. Ini kan gambar dari internet ya. Gambar kucingnya itu dari internet. Secara default Android, aplikasi Android itu dia belum ada perintah buat minta izin ke Android apa. Jadi kita perlu nambahin izin penggunaan internet tuh di aplikasi kita. Nih pakai perintah ini. Teman-teman silakan ke Android Manifest. Terus di modul nomor 14 di sini ada codingan meminta akses internet. Teman-teman di copy aja terus kita masukin di sini. Udah ditambahin ininya, permissionnya. Udah. Udah. Sekarang coba running. Nah, sekarang dia bakal nampilin gambar-gambar kucing sama daftar gambar-gambar kucing sama nama-nama rasnya, nama rasnya. Berhasil nggak teman-teman? Nggak bisa lagi nih kayak kemarin Kenapa? Oh, yang Gradle-nya itu. coba sharein. Yang lain gimana? Bisa nggak di running? Rifan gimana? Rifan bisa nggak? Ada kendala nggak, Van? Masih di main activity lagi benerin ini, ada yang merah. Oh, ya. Ini kemarin Gradle-nya berapa ya? Invalid. Oh, coba ini copy paste dari gue deh. Coba copy paste ini deh. Dari compile SDK version sampai default config. Tiga. Default config-nya juga.
Coba di run. Itu sebentar, itu nggak kelihatan deh kelasnya. Itu yang ada kelas underline merah tuh, coba lihat deh. Itu kelas apa tuh? Mana? Yang coba lihat di nama di package deh, di package. Nah, itu apa? Yang merah. Coba lihat itu kelas apa? Habis itu masih ada yang kurang situ. Oh, Coba dicek lagi. Titik koma, mungkin titik komanya ketinggalan atau apa. nah, Udah hilang. Nah, coba di run. udah. Nah, nah, ada. Udah berhasil ya? Ya, Oke, udah berhasil. Tinggal step akhir. Kita pengen saat kita ngeklik kucingnya kayak gini, kita ketik kucingnya, dia nampilin pesan toast. Apa ya bahasanya itu, kayak kalau misalkan teman-teman ada error di aplikasinya, biasanya kan ada muncul gagal gitu kan, ada Kak, screen-nya Kak. oh dapat, sorry. Oke, jadi step terakhir kita pengen saat kita ngeklik misalkan Munchkin, kita klik, dia bakal muncul apa sih disebutnya, toast. Di sini ada teks di sini yang nyebutin Munchkin gitu. Kayak teman-teman pernah nggak sih, kayak kalau misalkan lagi ada error di aplikasinya, dia akan muncul di sini tulisan sementara gitu, kayak error not found atau apa itu, nanti tiba-tiba hilang gitu di sana. Nah, itu kita pengen bikin kayak gitu. Caranya kita kembali ke adapter di sini, di dalam adapter ini kita bisa tambahkan perintah ini, holder. Ini teman-teman bisa di copy paste aja di sini, copy, terus di paste di nomor 16 di kode ketiga. Udah di copy teman-teman, ini codingannya, atau gua taruh meet aja bisa. Nah, itu codingannya ditaruh di dalam onBind view holder, di dalam ini. ya, Udah kan merah nih, ini dihilangin aja. Sekarang teman-teman masukin post dot make text, habis itu v dot get context. Habis itu di sini kita kasih setiap item yang diklik, tampilkan nama item yang diklik tersebut gitu. Misalkan getBreed dot get name, dan kita kasih durasinya toast dot long, habis itu dot show kayak gini. Setiap item yang diklik, misalkan kita ngeklik Munchkin, dia akan muncul pesan Munchkin. Ngeklik Sphinx, dia akan muncul pesan Sphinx. Kita running coba. Nah, kayak gini. Kalau di emulator nggak kelihatan, cuman kalau misalkan di HP di tes bisa. Dia kalau kita nah kayak gini, oh bisa. Ini beritain short hair ya kan. Enggak deh, nggak bisa kalau misalkan di emulator. Cuman kalau di HP bisa. Pakai apa sih namanya? Udah dites teman-teman di HP-nya. Saat diklik dia bakal muncul pesan.
Belum, belum. Kak, Yuk, itu yang step 16 kok di skip? step 16 mana dia? Yang ini bakal gua hapus sih stepnya, Oh, karena ribet juga sih, maksudnya nanti takutnya kelamaan juga. Jadi pakai step yang lebih singkat aja, kayak gini. oke. Udah bisa? Ntar belum dicolok. Oh belum. Jalanin Gradle. Ya. Nanti tampilannya gimana? Apa tiba-tiba langsung HP-nya berubah apa gimana? Em, Apa ada notifikasi ah, udah kalau di HP? udah coba di running belum? Iya, lagi running di bawahnya terus ada tulisan Gradle run apa? Oh masih progress. Gradle build running gitu. Oh ya biarin tunggu aja. Cuman kalau misalkan ini udah berhasil di running, nanti kalau misalkan kita ngeklik siam, nanti akan muncul pesan di sini siam. Ngerti nggak? Kayak ada pesan kecil di sini. Dia cuma bertahan cuman berapa detik doang di sini pesannya, nanti lama-lama hilang dia. Aduh, failed. Ada yang masih salah. Coba lihat. Mana ini? Bisa di share screen aja biar gua lihat. Tadi tadi tuh ada yang kayaknya salah nempatin apa ya? Coba ke main activity. Oh udah. Itu diimport dulu coba. Kalau nggak bisa diimport, coba itu namanya bener nggak cat breed adapter. Itu bikin kelas baru kayak ada. Namanya udah sama belum sama yang kelas adapter itu? Mana? Udah sama belum? Itu namanya cat breed adapter kan? Ya itu. Cat adapter. Sama Iya, nggak? sama ini kan breed adapter. Cat breed adapter. Coba di alt enter lagi. Bikin kelas atau apa? Bisa. Coba ke atas deh. Atas. Atau enggak ke adapternya deh, ke yang cat breed adapter itu. Uh, Coba ke bawah. Coba ke atas lagi deh, ke atas. Itu Port banyak banget. apa namanya? Itu nama kelasnya sama konstruktornya udah sama belum? Nama kelasnya Nama kelasnya kan public class, itu kan cat breed adapter. Likas cat breed adapter. Terus konstruktornya itu yang public cat breed adapter itu udah sama nggak namanya? Sama. Constructor tuh yang mana sih, Kak? Yang cat breed adapter itu yang public, ya itu namanya udah sama nggak sama yang kelas? Ya itu namanya udah sama nggak? Udah. Udah ya.
Coba di kelasnya di Alt Enter dah. Di mana? Di Iya sini. di situ. Apa itu? Add Oh, package. iya coba diklik. Itu karena package-nya udah karena dihapus namanya nama package-nya di paling atas itu dihapus kayaknya deh. Coba lihat di atas deh paling atas. Coba ke paling atas. Nah, itu Ini. package com itu tadi kehapus. Oh iya. Udah ya. Coba Ini apa ya lagi? terus ke main activity lagi deh. Bisa nggak? Nah, itu Ini. linear layout manager-nya di import. Coba di running. Sebentar, sebenarnya ada codingan yang kurang di adapternya. Lu bisa copy paste yang ada di chat. Itu ini codingan yang ada di chat yang terakhir itu, yang paling akhir itu bisa lu copy paste terus taruh di dalam onBind view holder. Coba lu ke Google Meet dulu, terus di situ ada codingan nah yang itu, yang holder nah itu bukan yang paling bawah, nah itu copy taruh di Activity. bukan di adapter, terus di atas di bawah glide itu yang onBind view holder, nah itu taruh di bawah glide, taruh di bawah ya itu, terus dihapus tuh on click item listener-nya, ya itu dihapus Semua kah? semua satu baris. Habis itu ketik habis itu ketik codingan ini, bentar gua share codingannya. Di dalam on click-nya taruh codingan ini. Itu taruh di dalam on click. Toast-nya di import. Terus itu kan udah ada perintah nambahin gambar. Sekarang perintah nambahin tulisan, caranya lu ketik di bawah ke situ lagi. Lu ketik di bawah glide, itu kan ada glide.width tuh di bawahnya. Nah, itu ketik holder dot item view dot tv breed name. TV B nya gede, B sama N nya gede. Nggak bisa, TV breed name udah habis. Holder dot, coba di copy paste aja codingan gue yang ini. Sebentar, itu coba di copy paste holder dot TV breed name, sorry bukan item view tapi TV breed name. Nah kayak gitu. Udah, sekarang coba di running deh. Oke. Udah running? Loadingnya lama. Oh iya. Gimana yang lain, ada kendala nggak? Aman ya? Apa nih? Aman. Oke. Udah bisa nih yang colok HP. Ya udah diklik muncul pesan kan ya? Enggak kayak Iya. yang di bawahnya itu. Itu pesan itu namanya toast. Nah, Udah selesai.